Dadah. Shalom, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga kabarnya luar biasa ya. Kita masih tunggu beberapa waktu lagi Romo. Mungkin nanti kita mulai di 11.50 atau 11.55. Sambil kita menunggu rekan-rekan kita, Mbak Fatma mungkin bisa share ada lagu pujian. Kami persilahkan Mbak. Kalau di Matraman apakah sudah ada misa offline-nya Romo? Sudah Bu. Oh sudah ya? Sejak Agustus. Oh, tapi hanya 1 kali dalam 1 minggu ya? Betul. 1 kali. Ya.
Shalom, saudara-saudara sekalian. Kita sebentar lagi akan segera mulai ibadah online kita pada siang hari ini. Baik. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang dan selamat datang pada ibadah ekumeni online PT Pertamina. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Bapa kita yang sungguh luar biasa atas penyertaannya pada siang hari ini, sehingga kita bisa kembali di sini untuk berkumpul dan beribadah bersama walaupun masih melalui online. Pada siang hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh Romo Yohanes Antonius Lelaona SVD dari Gereja Santo Yosef Paroki Matraman, Jakarta. Tema ibadah kita pada siang hari ini masih terkait dengan love and relationship, tentang keluarga cemara, yang diambil dari bacaan dari kitab Amsal bab 14 ayat 11. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kami ingin mengingatkan kembali mengenai ground rules ibadah kita. Yang pertama, please prepare your heart. Persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Allah. Kami ingatkan kembali untuk selalu mute untuk mikrofonnya. Sedapat mungkin pada saat mengikuti ibadah dalam audio Anda mute, kecuali bagi pelayan yang bertugas. Kami juga mengingatkan untuk video juga dalam kondisi off, video dan kamera Anda dalam kondisi off selama ibadah berlangsung. Marilah kita satukan hati, kita mulai ibadah kita pada siang hari ini dengan doa pembukaan. Kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, siang ini kami kembali hadir di sini bersama-sama dengan semua rekan-rekan kami di Pertamina untuk menyatukan hati kami, memuji dan memuliakan Dikau. Bapa, kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada setiap kami yang hadir di sini. Juga pada hari ini ada Romo Anton yang akan memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Berkatilah setiap kami ya Bapa, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami mampu membuka hati kami dan bisa menerima sabda-Mu. Ya Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, marilah kita dengarkan satu lagu pujian yang sangat indah dengan judul Berkat Bagi Keluargaku, yang akan dinyanyikan oleh Jason Irwan dan Yesua Abraham untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya
karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sungguh luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah memberkati, hidup kita akan selalu terberkati. Luar biasa sekali. Selanjutnya, sebelum kita memasuki khotbah, maka kita akan bacakan beberapa warta jemaat Bakor Kris. Untuk persembahan dapat dikirimkan melalui rekening mandiri yang sudah tertera di layar atas nama Badan Koordinasi Umat Kristen PT Pertamina. Kami juga ingatkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi daftar hadir ibadah kita pada siang hari ini seperti link yang sudah tertera di layar Anda. Dari seksi ibadah Bakor Kris Pertamina diumumkan selama WFH akan dilakukan ibadah online yang akan difasilitasi secara bergantian antara Bakor Kris kantor pusat dengan Bakor Kris anak perusahaan, unit operasi maupun region. Bagi Bakor Kris dari anak perusahaan OU region yang berminat untuk memfasilitasi ibadah online dapat menghubungi seksi ibadah Bakor Kris kantor pusat. Kami juga mengundang Bapak Ibu pekerja maupun mitra kerja Pertamina beserta anggota keluarga untuk dapat membuat dan mengirimkan video cover lagu pujian kepada seksi ibadah Bakor Kris kantor pusat yang akan memilih dan nanti akan menampilkan pada ibadah online Bakor Kris Pertamina. Semua video cover dapat dikirimkan kepada para petugas yang sudah tertera namanya di layar kaca Anda masing-masing, di layar laptop Anda masing-masing sudah dengan email dari mereka masing-masing. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa mengirimkan video cover lagu pujian. Dari seksi diakonia Bakor Kris Pertamina, bagi jemaat yang ingin berbagi dengan sesama dapat menyalurkan berkatnya melalui Bakor Peduli dengan nomor rekening yang sudah tertera di Bank Mandiri atas nama Bakor Kris Peduli.
Untuk informasi lebih lanjut sekitar kegiatan diakonia, dapat menghubungi PIC Seksi Diakonia yang sudah tertera di bawah ini, bisa dengan Saudara Dio maupun dengan Saudari Monica. Selanjutnya kami ingin mengundang para pekerja dan juga mitra kerja yang energik dan rindu untuk memuji Tuhan lewat nyanyian. Dimanapun Anda berada, mari bergabung dengan Gloria Patra Choir. Latihan dan performance akan dilakukan secara online atau virtual, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Nando dengan email fernando.glorious@pertamina.com. Juga bagi Sobat Bakor Umpris yang memiliki talenta musik, mari bergabung untuk melayani bersama-sama dalam paduan suara Gloria Patra. Ibadah online bisa dilakukan di setiap Jumat, di mana juga bisa menghubungi Saudara Nando pada email tersebut. Itulah warta Jumat kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebelumnya kita dengarkan satu lagu pujian. Ini lagu lama sekali, di mana judulnya adalah Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, rapuh di mengerang, di sore hari yang sepi, ibu berteduh, sujud berdoa ku dengar. Namaku disebut, di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenal di masa yang terang, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesak, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayupku dengar namaku disebut, di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke lubuk
Terima kasih Mbak Fatma. Siang hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita Romo Anton dari Paroki Matraman. Romo Anton ini juga yang tahun lalu, Desember yang lalu melayani kita dalam Natal bersama. Jadi bagi yang sudah pernah bertemu dan mengenal, siang ini kita kembali dilayani oleh Romo Anton. Sedikit saya akan bacakan profil singkat dari Romo Anton. Nama lengkap beliau adalah Romo Yohanes Antonius Lelaona SVD. Beliaunya lahir di Sekadau, Kalimantan Barat pada 11 Desember 1984. Pendidikan dan pelayanan yang telah dijalani dari TK sampai SMA di seminari di Kalimantan Barat, kemudian berlanjut kepada postulat Stella Maris dan novisiat SVD di Malang. Kemudian Seminari Tinggi SVD Surya Wacana di Malang dan Tabisan Diakon di Malang pada tanggal 7 Februari 2013. Beliaunya ditahbiskan sebagai imam di Paroki Bunda Maria Jeruku, Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 15 Agustus 2013. Tugas imamat pertama kali di Paroki Santo Kristoforus Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Jadi Sumatera, Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan, wah ini sudah kemana-mana ya. Dan saat ini Romo bertugas sebagai Romo Rekan di Paroki Matraman Gereja Santo Yosef Matraman, Jakarta Timur. Ya. Selamat siang, Romo Anton. Selamat siang, Bu Leni. Iya, selamat siang. Apa kabarnya, Romo? Luar biasa. Luar biasa ya, kasih Ya. karunia Tuhan selalu luar biasa. Selalu ada sukacita. Luar biasa ini Romo. Terima kasih sekali Romo berkenan untuk hadir kembali di sini melayani kami lagi. Setelah Desember yang lalu melayani kami dalam Natal. Dan pada siang hari ini Romo, kita masih melanjutkan ini. Pembahasan tema kita adalah keluarga cemara. Ya. Nah, sebelumnya nih Romo, bagi yang mungkin yang tidak mengenal tarekatnya Romo, di situ kan disebutkan SVD. Boleh nggak Romo ini? SVD ini singkatan apa ya Romo? Ya, SVD itu dari bahasa Latin. S itu societas, V itu verbi, D itu divini. Divini, yang artinya? Serikat Sabda Allah. Wah, pas, cocok kalau begitu. Serikat Sabda Allah. Jadi pas yang hari ini kita mendengarkan Sabda Allah melalui Romo Anton, ya. Terima kasih Romo. Kalau begitu kita segera saja mulai Romo. Kami persilahkan Romo membawakan dengan tema keluarga cemara. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, keluarga besar Bakor Unkris PT Pertamina yang terkasih, sebelum kita mendengarkan Sabda Allah, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon berkat Tuhan agar kita dibuka hati pikiran kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, siang hari ini kami karyawan-karyawati PT Pertamina, terutama Bakor Unkris PT Pertamina, berhimpun melalui media ini untuk mengadakan ibadah, mendengarkan sabdamu, merenungkannya dan menghayatinya serta menjalankannya dalam hidup. Bantu kami Tuhan, ketika kami mendengarkan sabdamu, buka hati dan pikiran kami, jamahlah kami, urapilah kami dengan Roh Kudusmu, agar sabdamu itu betul-betul menjadi jalan kebenaran bagi hidup kami, terutama dalam setiap hari-hari hidup kami dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Bacaan dari kitab Amsal. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita mohon untuk memute mikrofon masing-masing. Sekali lagi kami ingatkan untuk dapat memute mikrofon masing-masing. Kami persilahkan Romo. Bapak Ibu, saudara dan saudari, keluarga besar Bakor Unkris PT Pertamina yang saya kasihi, semoga Bapak Ibu semua yang ikut ibadah siang ini penuh berkat, sukacita, dan luar biasa ya, semangat dan kesehatannya juga prima dan lain sebagainya. Itu harapan saya. Jadi beranjak dari tema kita yang kita angkat hari ini tentang keluarga cemara. Kita barusan mendengar dari kitab Amsal tentang kebijaksanaan yang luar biasa dalam membangun kehidupan, terutama dalam membangun kehidupan berumah tangga. Kalau saya mau memberikan gambaran, Bapak Ibu, kita lihat keluarga cemara. Beranjak dari pohon cemara. Kita tahu kalau jelang Natal, itu pohon cemara itu pohon yang identik sekali dan biasa menjadi hiasan Natal. Cemara merupakan pohon yang mudah dirawat dan termasuk tumbuhan evergreen. Daunnya selalu hijau, tidak mudah kering ataupun rontok. Bahkan pohon yang kerap tumbuh liar ini dapat hidup dengan ratusan tahun umurnya. Pohon ini tumbuh dengan rapat sehingga selalu terlihat seperti lingkaran cabang yang tumbuh dari titik yang sama. Sebenarnya cabang-cabang tersebut berbentuk spiral. Semakin ke atas, maka cabangnya tumbuh semakin pendek, sehingga bentuknya semacam kerucut. Jadi, gambaran singkat tentang pohon cemara ini juga menjadi gambaran kehidupan rumah tangga kita. Kalau saya mau ambil bagaimana bahwa cinta dalam rumah tangga itu harus tetap bersemi, kalau saya bisa katakan harus tetap cerah, hijau, sukacita, dan bahagia. Gambaran pohon cemara inilah yang diambil menjadi inspirasi judul film keluarga, yakni Keluarga Cemara. Nah, kebetulan kita hari ini merenungkan bersama tema keluarga cemara dan bacaannya dari kitab Amsal. Untuk menghadirkan keluarga cemara ini, pasti kita punya visi, punya strategi yang harus kita lakukan. Ada 4 strategi. Yang pertama, keterlibatan. Sejak hari pernikahan, pasangan suami istri hidup bersama-sama. Apa saja akan menjadi kepentingan bersama. Maka jangan lupa
libatkan pasanganmu, suami, istri dalam apa saja. Saling menyuap kue pengantin dalam mungkin resepsi pernikahan adalah lambang saling memberi dan saling menerima. Pasangan suami istri akan saling memberi dan menerima dalam soal waktu, harta, uang, kesenangan, istirahat dan kesibukan, kesulitan, seks, ketentraman, kebahagiaan, atau kecemasan. Jangan lupa berkomunikasi. Yang kedua, perhatian. Komunikasi saja tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan perhatian. Berikanlah apa saja, tetapi lebih-lebih berikanlah hatimu. Anda mungkin tahu kesulitan apa yang dihadapi oleh pasanganmu, oleh anak-anakmu, oleh orang terdekatmu. Tetapi kalau Anda tidak perhatikan, tak ada gunanya. Tak beri perhatian, tak ada gunanya. Hanya memberi nafkah terus, tetapi kasih sayangnya, perhatiannya tidak ada gunanya. Karena kalau saya katakan perhatian adalah kata lain dari cinta. Dan cinta berarti siap dan rela memberi. Kalau Anda punya perhatian, memberi apa saja tidak akan menjadi soal, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pasti pengalaman ya. Karena Bapak Ibu yang mengalami berumah tangga. Kalau kami Romo ini kan sharing dari umat kepada kami. Dan kami juga mengalami di keluarga kami, di orang tua kami. Yang ketiga, kejujuran. Nah, waktu hari pernikahan, semua itu tampak meriah dan bercahaya. Looks semua, bagus. Pengantinnya, dekornya, bajunya, jasnya, dan sebagainya. Besok lusa mungkin tidak seperti itu lagi. Suamimu hari ini kelihatan ganteng banget kalau hari pernikahan. Dan istrimu juga begitu cantik. Wah, luar biasa dandanannya, make up-nya, dan sebagainya. Besok lusa mungkin tidak lagi. Saya katakan tidak lagi. Kenapa? Karena yang namanya manusia pasti akan terus berkembang, bertambah usia, bertambah juga mungkin ya adalah sakit penyakit atau dan lain sebagainya. Contoh saya berikan, perut mulai buncit bagi bapak-bapak, istri makin hari makin cerewet. Ya ini perkembangan entah itu negatif atau positif. Hari ini semua mulus di hari pernikahan loh ya, penuh pengertian dan indah. Tetapi nanti akan muncul kerikil-kerikil itu. Ada salah paham lah Bapak Ibu, ada sakit hati lah, ada kata-kata kasar, pertengkaran, dan lain-lain. Semua ini bisa berfungsi ganda, bisa menghancurkan rumah tangga, tetapi bisa pula menjadi jamu yang pahit rasanya dalam kehidupan Anda. Nah, setiap orang bisa berbuat salah. Saya, Romo, bisa berbuat salah, Bapak Ibu bisa berbuat salah. Jika Anda segera saling memaafkan, maka luka-luka hati itu tidak akan terasa perih. Tapi kalau Anda nyimpan dalam hatimu dan disimpan ini bukan malah tambah sembuh, malah tambah tenang, tapi malah tambah sakit. Dan muncullah penyakit-penyakit yang lain seperti asam lambung, migrain, darah tinggi, dan lain sebagainya. Dan cintamu akan mulai baru lagi kalau kita berani saling memaafkan. Ingat, saling memaafkan. Tetapi jika Anda menyimpan dendam, maka pada akhirnya akan menjadi parah. Apakah dengan petunjuk-petunjuk di atas ketiganya itu Anda pasti bahagia? Saya katakan belum tentu. Karena kebahagiaan sejati hanya ada dalam Tuhan. Makanya kalau orang menikah itu tiga orang itu harus siap. Si suami, si istri, dan ingat, jangan lupa bawa Tuhan. Jangan hanya dua aja. Karena kita menikah di hadapan altar Tuhan. Dan diwakili oleh mungkin pendeta atau romo. Nah, karena itu ingat, libatkan Tuhan juga dalam kehidupan. Maka jangan lupa mohon bantuan Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia. Seperti dalam kitab Amsal. Nah, kita beranjak yang keempat. Bapak Ibu, setelah ada keterlibatan, perhatian, kejujuran, kita butuh kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan adalah kunci untuk kemajuan.
Bapak Ibu jangan pernah bicara maju, jangan bicara meningkat, jangan bicara dahsyat, kalau tidak bisa setia. Selain itu, kesetiaan menjelaskan karakter asli seseorang. Oleh karena itu, mari menjadi setia, karena setia tidak timbul sehari. Kesetiaan tidak melewati jalan mulus, dan kesetiaan harus dibumbui dengan pikiran-pikiran yang tenang dan positif. Kenapa? Kalau pikiran kita sudah negatif terhadap pasangan, atau keluarga, atau anak-anak, atau istri suamimu, wah, itu bisa makin hari makin parah. Karena itu, marilah kita membangun kesetiaan, kejujuran, keterlibatan, dan perhatian kita untuk menjadi orang yang selalu menjadi berkat bagi pasanganmu. Karena itu, di bagian Amsal, di ayat yang ke-10, kita diingatkan oleh Tuhan untuk berani mencintai, menghargai pasangan hidup kita, terlibat, memberikan perhatian, dan setia dengannya. Bapak Ibu, gambaran inilah yang saya mau tampilkan kepada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, atau mungkin saudara-saudari yang masih dalam tahap pacaran dan akan menjenjang ke jenjang pernikahan, bersiaplah, karena di dunia ini seperti dikatakan dalam bacaan Amsal tadi, digambarkan Bapak Ibu ini adalah raja dan ratu. Rajanya suami, ratunya istri. Makanya kalau saya di Sumatera Utara itu selalu dalam istilahnya dalam kata sambutan orang katakan amang raja dohot inang soripada. Itu artinya bapak raja ikut dan ibu sebagai ratu. Ini gambaran sebagai keluarga cemara bahwa bukan hanya bapak, tetapi ada ibu, ada anak-anak, ada Tuhan. Mari sebagai keluarga cemara kita jalani hidup ini karena kita harus terlibat, perhatian, jujur, dan setia dalam hidup sehari-hari. Mari kita berjuang untuk setia, untuk jujur, untuk perhatian, dan untuk terlibat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sebagai perenungan, bahwa memang tidak mudah, karena itu butuh perjuangan. Yang berjuang itu Bapak Ibu sendiri yang mengalami dalam kehidupan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan Saudari berjuang, saya yakin bahwa kalau Bapak Ibu andalkan Tuhan, kalau Bapak Ibu kuat dan setia tetap bertahan, pasti waktu Tuhan itu sungguh indah bagi Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sudah mengingatkan tadi ya, memang benar kalau di awal semuanya serba indah ya Romo. Makin ke sini mungkin agak berbeda sedikit ya. Makin disayang ya harusnya ya. Iya. Jadi kalau istrinya nggak dandan ya dibelikan kosmetik lah supaya istrinya dandan begitu ya. Kalau suaminya perut buncit-buncit sedikit ya belikan kemeja yang agak besaran sedikit gitu ya. Jadi supaya tetap longgar dan terlihat tetap ganteng seperti pada hari pertama. Terima kasih. Kita akan langsung lanjutkan dengan sesi sharing atau tanya jawab ini, Romo. Jadi kita buka kesempatan pada siang hari ini kita berikan yang pertama kita mungkin bisa buka dulu 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bisa langsung diajukan melalui chat, bisa raise hand, kemudian di sini sudah ada raise hand tapi saya tidak bisa melihat. Apakah bisa dibantu ya? Ini yang raise hand Bapak Bonifasius Raditya. Ya. Tempat saya yang terlihat ini. Ya. Kami persilakan. Selamat siang Ibu Leni. Siang. Dan selamat siang juga Romo Anton. Ya, saya Boni Romo ya. Ya. Saya mau nanya Romo, kan apa ya? Kan memang kan kita selalu apa ya? Idealnya kita selalu selalu ingin membuat suatu keluarga cemara gitu ya Romo ya. Ya.
Nah, cuma kadang-kadang kan emang susah Romo ya. Kadang-kadang kan semua itu kan nggak bisa berjalan secara ideal Romo gitu kan. Artinya pasti ada apa gelombang-gelombang lah gitu kan Romo. Gitu. Ya, Nah, terus kira-kira Romo ketika ada masalah atau mungkin kita jatuh dalam dosa gitu Romo ya. Terus mungkin menyakiti ya mungkin ada kesetiaan yang kita coreng Romo gitu kan. Saya kira kita mungkin pernah nggak setia gitu Romo dan lain-lain lah gitu. Itu gimana Romo ya? Gimana cara kita untuk bisa berubah dan juga kalau bisa mungkin cuma berubah mungkin bisa Romo ya. Cuman gimana kita bisa meyakinkan lagi pasangan kita gitu untuk bisa maju ke depan Romo gitu kan. Jadi artinya artinya kita selalu ingin untuk kita ambil lesson dari hari ini, dari case ini, terus kemudian kita pengen maju ke depan Romo gitu kan. Nah itu kira-kira gimana Romo? Ada mungkin tips-tipsnya gitu Romo supaya kita bisa meyakinkan pasangan kita gitu sih. Gitu Romo. Ya, terima kasih Romo. terima kasih. Langsung saja Romo. Oke, terima Dikasih kasih. tipsnya. Iya. Pak Boni. Ya, memang kalau untuk tipsnya Pak Boni yang saya kasihi, ya dari kebanyakan sharing yang pernah saya alami dan kebetulan saya juga pernah ikut mendampingi retret kelompok keluarga, memang untuk meyakinkan pasangan itu kalau sudah kena dalam satu titik jatuh dan sangat mengecewakan, nah, biasanya memang agak susah, tetapi saya katakan bahwa komitmen dan konsisten kita sebagai pribadi itu bisa untuk meyakinkan pasangan, apalagi kalau memang pasangannya itu betul-betul mau menerima dan melihat, karena orang berubah itu bukan dengan kata-kata ya, berubah itu dengan tindakan. Karena sekali lagi saya katakan jangan sampai hanya menyesal, tapi bertobat. Ini jauh lebih tinggi nilainya. Kalau menyesal, itu akan ada terjadi lagi. Tapi kalau bertobat, ada kesungguhan dalam diri untuk tidak mengulangi lagi. Nah, dari setiap pasangan itu saya melihat bahwa mereka komitmen yang kuat dan konsisten. Memang namanya jatuh itu pasti ya. Tapi kita bisa mengurangi, mungkin mengubah itu secara frontal tidak mudah, tetapi kita bisa menguranginya. Mungkin ya dengan bantuan pertama, ingat Bapak Ibu yang menikah, bahwa Anda menikah boleh Anda berdua, tetapi libatkan Tuhan juga di dalamnya. Karena bantuan Tuhan itu jauh lebih berkuasa, bisa membantu Bapak Ibu, terutama dalam kehidupan. Karena godaan itu selalu mengintip di depan pintu. Jadi sekali lagi, komitmen dan konsisten. Kalau Anda jatuh, minta tolong bahwa ada pasangan hidupmu, karena pasangan itu adalah penolong. Ingat, saya katakan kepada pasangan, istri yang berdoa bagi suaminya itu jauh lebih tinggi penghargaannya daripada istri yang ngomel-ngomel kepada pasangannya. Kalau saya dengar, saya nasihatkan begitu, karena kebanyakan kita udah salah diomeli, ya kadang orang nggak mampu berubah di situ. Tapi bagaimana kita membantu dia bukan dengan mulut kita, tapi dengan mungkin bahasa tubuh, perhatian, doa kita bisa membantu. Itu sih kalau saya lihat bagaimana kita meyakinkan ya dari kita sendiri kembali. Itu saja Bu Leni kira-kira. Iya, tadi kan ada kasih ya. Libatkan Tuhan, iya betul. Jadi kalau istrinya ngambek, ya diingatkan, ya namanya juga manusia nggak sempurna gitu ya Mo ya. Iya betul. Diterimanya apa adanya. Kan diingatkan tadi Romo, janjinya sudah ada. Ya. Dalam sedih maupun senang. Suka maupun duka. Suka maupun duka. Benar maupun salah gitu ya Romo ya. Bertumbuh bersama, iya, dengan kasih begitu. Ya dirayu-rayu sedikit lah Mas Boni, istrinya begitu ya. Tapi yang jelas kasih. Kalau ditunjukkan kasih, mungkin nanti kembali lagi menjadi keluarga cemara. Iya, kami persilakan. Iya, apakah masih ada lagi? Kami masih membuka, masih ada untuk 2 pertanyaan lagi.
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan keluarga, asal jangan menanyakan ke Romo ya. Boleh nggak menikah kembali gitu? Waduh, ini dosanya udah berat-berat ini, berat. Ingat ya, satu untuk selamanya. Kembali kami ingatkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada? Saya belum melihat lagi ada raise hand. Kami boleh. Oke, Mbak Tia. Wah, Mbak Tia, silakan Mbak Tia. Iya, terima kasih Mbak Leni. Selamat siang Romo. Selamat siang Mbak Leni. Ya, saya ingin bertanya Romo, apabila dalam suatu hubungan kita ada ups and down gitu ya Romo. Dan ketika kita berada dalam titik terendah kita dan kita merasa ada hati yang terluka. Nah, kadang tuh kita berpikir bahwa ini kalau saya maafin kan agak beda ya antara hati dan logika. Kalau secara logika sepertinya harusnya saya meninggalkan dia, tapi kalau misalnya secara hati mungkin masih ada kesempatan. Nah, saya sempet apa ya, mungkin ketika kita bersosialisasi atau kita cerita sama orang, mungkin kan kita dibilangin bodoh ya untuk menerima kembali begitu Romo. Nah, sebaiknya itu bagaimana ya Romo ketika hati dan logika itu tidak sejalan? Terima kasih. Kalau saya katakan orang yang mencintai bukan soal kamu datang pertama dan terakhir, tetapi siapa yang mau bertahan. Kenapa saya katakan hal demikian? Dalam mencintai, membuka hati dengan segala situasi seperti itu memang tidak mudah. Ini baru pacaran, nanti kalau sudah menikah, ada ikatan, itu lebih susah lagi. Nah, diperjuangkanlah untuk berani memaafkan, karena Yesus katakan bahwa berapa kali engkau harus mengampuni. Memang hati atau pikiran mungkin berat, logikanya kita mungkin dicemoohkan orang. Tetapi ingat bahwa dunia boleh berkata-kata, tapi yang menjalani hidup hanya dirimu dan Tuhan yang tahu bahwa segala sesuatu itu biarkan. Dunia boleh komentar, apapun orang boleh komentar. Memang sakitnya luar biasa, berat banget. Tapi ingat bahwa Anda semua, kita semua adalah murid-murid Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan punya cara untuk bantu kita. Kadang-kadang logika kita tak sampai. Kadang-kadang ekspektasi kita, harapan kita mungkin jauh. Tapi Tuhan punya cara. Ingatlah bahwa ketika Bapak Ibu ada masalah, atau mungkin tidak bisa memaafkan, atau ada masalah dengan relasi, dengan apa orang ngomong, angkat tangan. Biarkan Tuhan Yesus turun tangan. Ketika dirimu turun tangan dan Yesus angkat tangan, masalah makin parah. Tapi ketika kita angkat tangan, Tuhan Yesus yang turun tangan, pasti akan terbantu. Banyak keluarga dasarnya harus menanamkan hidup spiritualnya lebih kuat. Sebelum membangun rumah tangga biasanya dasar spiritualnya harus kuat, karena bisa bertahan untuk memikul salib. Karena mengikuti aku, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Ini tidak mudah. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, kami juga. Pasti berat. Apalagi dalam masa-masa pacaran. Wah, pengen lepas aja, pengen ini kan tidak ada keterikatan. Tapi hati, nah, karena itu orang itu melihat hati. Tuhan melihat hati, bukan melihat tampilan. Jadi sekali lagi saya katakan, Saudari Tia, bahwa memang dunia akan mencibir kita, logika akan berbenturan dengan ini, tetapi bahwa masih ada kesempatan untuk kita berikan kepada pasangan kita, bahwa untuk berubah. Karena Tuhan katakan berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Berkat Tuhan menyertai kalau kita berani mengampuni. Karena dengan mengampuni, rahmat akan kita peroleh. Berat, tapi ingat, kalau ada Kristus di tengah-tengahnya, yang berat akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Fatma. Kami persilakan Mbak Fatma.
Iya, baik. Terima kasih Mbak Leni. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Selamat siang Mbak Leni dan semuanya Bapak Ibu. Ini sebenarnya bukan pertanyaan dari saya, tapi ada yang titip gitu ceritanya. Jadi dari anonimus, mungkin malu ya untuk bertanya langsung. Pertanyaannya seperti ini, Romo. Bagaimana dalam keluarga yang belum punya keturunan jika salah satu bersikeras mencari alternatif ke orang pintar, sedangkan pasangannya tidak setuju? Bagaimana supaya hal ini tidak menjadi permasalahan yang membuat hubungan tidak baik dalam rumah tangga? Demikian Romo, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan untuk memperoleh keturunan, memang banyak sekali pasangan-pasangan. Saya juga beberapa kali mendapat sharing hal demikian. Dari pihak gereja secara khusus, gereja Katolik, tidak ada hukum khusus untuk melarang dan lain sebagainya, tetapi ya saya berani katakan bahwa kalau dari segi iman, mari kita arahkan dan kembalikan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan hal demikian? Sesuatu yang kita kembalikan kepada Tuhan, mungkin hari ini belum kita dapat seperti yang kita harapkan, tapi pasti Tuhan akan kasih. Bukan sedikit keluarga yang 15-20 tahun baru mendapatkan keturunan. Karena apa? Tapi mereka tetap bertahan. Mereka tidak mencari jalan pintas, tetapi mereka tetap berjuang bertahan. Karena sekali lagi saya katakan, mencintai itu adalah bagaimana kita bertahan. Bukan soal kamu datang pertama terakhir, tapi bertahan. Bertahan untuk menunggu rahmat Tuhan. Kapan itu? Memang kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi kalau kita cari jalan pintas, kembali, apakah itu maksudnya aman? Karena banyak juga yang dalam tanda kutip kita harus mikir 2 kali juga kalau memang cari dukun dan lain sebagainya. Toh nantinya juga akan berdampak kepada si ibu, entah atau si anak dan sebagainya. Biarkan Tuhan yang bekerja. Karena mungkin Tuhan menguji kita. Menguji kekuatan iman kita. Masih kita berharap nggak sama Tuhan? Jangan-jangan karena kita sudah kecewa, kita galau, kita lari ke tempat-tempat yang cari yang praktis. Nah, proses itulah yang harus kita ikuti. Tidak mudah, tetapi yang tidak mudah inilah sebenarnya ujian Tuhan untuk kita. Kembalikan semuanya kepada Tuhan ya, Bapak Ibu, terutama ya karena kita punya iman. Bukan soal kamu lari ke dukun atau lari orang Sumatera bilang ke tempat-tempat tertentu, tapi saya katakan bahwa mari kita kembalikan kepada Tuhan. Jujur, larangan dari gereja secara khusus hukum tertulisnya tidak ada, tetapi kesadaran kita bahwa kita milik Tuhan, kita punya Tuhan. Karena orang-orang pintar itu pun yang lebih berkuasa, dia kembalikan ke Tuhannya. Saya tidak berani mengatakan melarang Bapak Ibu untuk pergi ke situ, tetapi kita pakai iman kita untuk menjawab ini, karena iman itu adalah konsekuensi tanggungan pribadi masing-masing. Itu saja dari saya sih. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih. Jadi kesimpulannya tidak perlu ke orang pintar ya Romo. Iya. Romo aja, Romo kan juga orang pintar ya. Ya biasanya kami doa-doa, tiba-tiba bulan berikutnya udah ada kabar. Saya pernah tuh pengalaman begitu. Saya cerita, saya juga pikir, waduh, ya saya doakan, saya terus pasang lilin di Bunda Maria atau di Keluarga Kudus itu saya doakan. Tiba-tiba dapat kabar, Romo makasih ya. Padahal itu udah dijat sama dokter bahwa nggak bisa. Rahimnya ada gangguan gini, tapi bisa tuh, anaknya udah gede. Saya pikir, wah luar biasa. Kadang-kadang kuasa doa itu jauh lebih kuat ya Bapak Ibu. Kembali lagi kita punya iman. Nah, kalau kita udah mulai cari-cari alternatif lain, susah. Itu sih. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Yuk. Kalau sudah punya Tuhan, masa mau cari lagi yang lebih pintar dari Tuhan ya? Iya. Agak susah. Baiklah, kami memberikan satu kesempatan terakhir apabila masih ada. Mbak Padma masih raise hand, apakah masih ada pertanyaan titipan? Oke. Oke, baiklah, kita tunggu. Apabila tidak ada, maka kita bisa
melanjutkan dengan closing statement dari Romo sebagai penutup dari khotbah pada siang hari ini. Kami persilakan Romo. Oke, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, untuk statement penutup saya hanya mau mengingatkan, ya, seperti Bapak Ibu kalau mau membangun rumah tangga, terutama untuk Anda yang akan menikah dan sudah menikah, saya ingatkan dengan 3 pantun ini. Yang pertama, kalau sudah memakai jubah, jangan lagi membeli kain. Kalau sudah hidup menikah, jangan lagi coba-coba lirik yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup rumah tangga untuk membangun keluarga cemara, temulawak ditanam istri, kala dipupuk subur sekali. Sayangi anak, kasihi istri, sebagai ungkapan cinta sejati. Dan yang ketiga, Bapak Ibu semua, Bakor Umpris PT Pertamina, setiap pagi pergi ke kantor Pertamina untuk bekerja bagi nusa dan bangsa. Setiap hari Bapak Ibu unjukkan doa agar tentram, sehat dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, terima kasih Romo, sudah sangat jelas tadi. Plus ada bonus ini ya, puisi-puisi, pantun-pantun yang nanti bisa bisa diambil untuk kita. Terima kasih sekali ini Romo. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan ibadah kita pada siang hari ini dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Aditya Heidi. Kepada Mbak Tia, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Leni. Bapak Ibu, mari kita mengambil sikap doa. Kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia, pemimpin bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, MPR dan DPR, seluruh jajaran pemerintahan, agar ada dalam tuntunan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Terkhususnya bagi wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia agar dapat segera berakhir. Kita berdoa bagi Pertamina, kondisi perusahaan agar Tuhan selalu memberkati Pertamina, Dirut Pertamina, Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Direksi, agar dituntun Tuhan dalam menjalankan perusahaan dan seluruh pekerja Pertamina dan mitra kerja. Kita berdoa bagi Bakor Pertamina, agar Bakor Umpris menjadi terang bagi Pertamina, melalui Bakor Umpris, banyak setiap orang dapat merasakan kasih Tuhan. Kita berdoa bagi seluruh ketua dan pengurus Bakor Umpris di seluruh Pertamina Group, baik di kantor pusat, region, unit operasi, dan anak perusahaan, agar diberi hikmah dan pengampuan dalam memimpin Bakor Umpris, dan Tuhan memberkati pelayanannya melalui Bakor Umpris. Kita berdoa bagi pembawa firman Tuhan dan semua yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya, terus menjadi terang dan berkat untuk perusahaan dan sekitarnya. Amin. Mbak Leni, silahkan Mbak, sepertinya masih di mute. Terima kasih sudah diingatkan. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kembali kita akan meminta Romo Anton untuk dapat memimpin doa penutup sekaligus dengan berkat penutup bagi kita semua. Kami persilahkan Romo. Bapak Ibu, keluarga besar Bakor Umpris PT Pertamina yang terkasih, mari kita tutup ibadah kita siang ini dengan mohon berkat Tuhan.
Dan terlebih dahulu izinkan saya untuk memimpin doa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, siang ini kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau menghimpun kami di media ini untuk berbagi kasih, sharing pengalaman hidup kami. Kami mohon Tuhan, semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini dan apa yang kami peroleh dalam ibadah ini meneguhkan iman kami untuk tetap setia, mencintai, terlibat, memberi perhatian dan jujur serta mencintai pasangan hidup kami yang Kau limpahkan, Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan melanjutkan karya-karya kami di dunia ini, terutama bagi Bapak Ibu yang bekerja. Semoga kiranya Roh Kudus-Mu melimpahi mereka, menjamah dan menuntun hidup agar semakin dekat kepadamu yang adalah sumber berkat dan rahmat bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Ibu bapak, saudara dan saudari, keluarga besar Bakor Unkris PT Pertamina, kegiatan kita, rencana-rencana hidup kita, dan keluarga kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Romo Anton yang sudah memimpin ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, demikianlah ibadah online kita pada siang hari ini. Kiranya kita dan keluarga kita senantiasa dapat selalu menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Akhir kata, saya Leni Agustin undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tutup dengan foto bersama. Kami minta kepada rekan-rekan untuk dapat menyalakan video untuk dapat kita berfoto bersama. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir untuk dapat mengisi daftar hadir. Romo, ini tadi ada pesan. Boleh nggak minta itu pantunnya tadi di WA-kan? Jadi nanti kalau istri atau suami ngambek-ngambek sedikit dibacakan itu pantunnya ya. Oke. Ada pesan ini sudah ada yang minta ini. Wah, ini saya curiga Lisa ini. Pantunnya ditaruh di chat room, Mbak Leni. Oh, ditaruh di chat room ya, luar biasa itu. Ditaruh di chat room langsung, nanti langsung disebarluaskan. Nah, Iya, banyak yang minta nih, Romo. Oh ya. Minta. Oh, Iya. Di WA ya, Romo. Sekali lagi kita ingatkan untuk bisa absen, mengisi absen. Mbak Padma atau Mbak Tia ini mungkin bisa dibantu untuk foto. Apakah jadi akan foto bersama? Jadi Mbak, jadi siap. Ini sejak online ini hobinya jadi foto, Mo. Hobi Selesai baru ya, meeting kita foto. Kalau dulu biasanya selfie, kalau sekarang kita ya ini sebagai salah satu bukti kita hadir bersama. Ya, kami minta untuk bisa dinyalakan videonya, Bapak Ibu sekalian. Wow. Ternyata banyak, Romo. Wow, Iya. banyak. Tadi ada 100 lebih ya. Iya, puji Tuhan. puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Romo. Oh, Bu Dwi, apa kabar Bu Dwi? Kasih Romo. Salam sehat semuanya. Bu Santi, ya. Terima kasih Romo. Sehat semua ya. Sehat-sehat Jangan ya. lupa istri dan suami disayang,
walaupun tidak seganteng di Amin. hari pernikahan, tapi sekarang terlihat lebih ganteng dan lebih cantik. Karena ada Lebih apa? Ada berkembang. kasih. Betul, karena sudah ada kasih Allah di situ, Lebih ya. berkembang banget. Lebih berkembang, Iya. melebar ke samping, melebar ke depan, begitu ya. Banyak kemajuan ya. Banyak Pak Jefferson, dan berkah. Tidak apa-apa, tetap Mas disyukuri ya. Om Joni, salam sehat Om Juve. Waduh, sama-sama. Pak Bos Juve. Iya. Mas Fitri. Pak Bos. Ditunggu sama Jenes Om Juve. Siap. Iya. Baik, sudah semua ya. Saya Dadah, foto Tuhan ya. berkati. Saya Saya izin. foto dulu Foto ya. dulu, foto dulu, John. Oh, foto dulu. Oke. Foto dulu. 2, 3. Siap. Sekali lagi deh. Ini berapa halaman ini, Mbak? Kalau Satu album, Bu. Oh, satu album, iya. Nanti jangan lupa bolak-balik ya, biar nggak gosong. Mas Juve jangan lupa undangannya ya. Asik. Ya, 1, 2, Asik. 3. Kalau gitu saya juga Juve akan jangan lupa diundang undangannya ya. sama Bos Zoom, Juve kasih ya. undangannya. Ditunggu juga. Oke. Kalau donasi ditunggu ya transferannya. Iya. Jangan ragu-ragu kalau yang itu kepada baik itu diakonia maupun yang Bapak, Ibu. persembahan ya. Ya. Mari semuanya, salam sehat. Ya. Salam Salam sehat. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih, Romo. Semoga semakin diberkati. Terima Terima kasih. rekan-rekan. Terima kasih, Romo. Makasih Terima kasih, Romo. Selamat siang. Ya, terima kasih semuanya. Selamat makan siang. Pantang puasa. Oh iya, masih pantang dan puasa. Lanjut, Romo. Lanjut. Ya, jam 6 kok masih jauh ya. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Kalau puasa boleh nggak sih mau makannya 1 kali siang aja mau? Ya itu boleh. 1 kali aja mau ya, boleh ya? Siang doang. Kalau kami di seminari dulu biasanya siang. Iya. Boleh. Iya. Ya. Jadi tapi diambilnya siang mau tengah-tengah. Iya. Nggak apa-apa, Mami. Kalau mau kirim-kirim juga boleh. Ya. Tapi itu lagi di mana Mbak Leni itu di mana sih tulisannya tuh di belakangnya tuh di Maastricht ya? Di Madrid tuh kayaknya. Madrid. Oh Madrid. Madrid. GoFood nggak bisa nyampe GoFood. Kejauhan. Pakai Gojek saja saya. Gojek ya ke Madrid ya. Iya. Romo, terima kasih sekali lagi Romo. Ya, terima kasih semua. Jangan bosan-bosan, nanti sampai ketemu. Terima kasih, Matrama. Tenang aja, sukacita. Iya, penuh sukacita selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih orang Sumatera. Terima kasih Mbak Leni. Ya, terima kasih. Bagi yang orang Sumatera, Kalimantan, silahkan. Dadah Sumatera. Dadah. Makasih ya Romo. Yuk, makasih ya. Sampai jumpa lagi Romo. Oke, sampai jumpa lagi. Berkah dalam Tuhan. Amin. Iya. Izin live. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.